terkait dengan pendidikan di aspek penelitian kita sudah ada di klaster media. Sementara masih ada banyak kampus-kampus tua ya Di NTT. di NTT yang masih ada di klaster binaan. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Para pendengar, selamat bergabung kembali dengan saya, Denny Lalitan, di On The Car Podcast. Beruntung dan bangga, kali ini saya bersama Pak Alphonse Gorang, seorang rektor Untrip di Kalabahi. Hari ini kami On The Car Podcast berada di satu sawah di Kemang, Kecamatan Alor Timur Laut. Tempat ini kurang lebih 30 sampai 45 menit dari kota Kalabahi. Pak Rektor, selamat siang. Selamat siang Bapak Denny, selamat siang ya. Puji Tuhan, hari ini terima kasih Pak Rektor bisa punya waktu. Saya tahu Bapak sibuk sekali, tapi hari ini menyempatkan waktu untuk menjadi tamu saya di On The Car Podcast. Pak Rektor, saya ini kenal Pak Rektor sudah cukup lama sebetulnya, begitu. Sejak Pak Rektor masih bersama-sama dengan Ibu Pendeta di Alaang, sampai kemudian Tuhan pimpin perjalanan yang begitu jauh, berliku-liku pasti tentunya, sampai kepada posisi rektor sekarang ini. Pak Alphonse, itu kira-kira perjalanan hidup seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi? Visi besar seperti apa yang Pak Rektor, Pak Alphonse bisa sharingkan di sini supaya bisa menjadi semangat, menginspirasi teman-teman, khususnya pemuda-pemuda yang ada. Dulu Pak Rektor kan saya dengar sempat lahir sebetulnya di Kalabahi ya Pak Rektor ya? Iya. Dulu di Kalabahi itu orang tua waktu itu saya dengar sesepuhnya PDI dulu ya? Iya, kira-kira begitu ya. Ya, posisi dulu sebagai apa Pak Rektor? Bapak dulu bertugas sebagai apa di Alor? Baik, jadi saya lahir sebenarnya saya lahir di 0 km Kalabahi. 0 km itu maksudnya di 0 km itu karena saya lahir di rumah yang posisinya di pinggir lapangan kota Kalabahi. Oh, ya. Sekarang yang ditempati rumah dinas Sekda berarti. Sekarang ditempati rumah dinas Sekda. Jadi rumah itu rumah jabatan ketua DPR ya. Ketua DPRD Alor, karena bapak saya memang ketua DPRD Alor dari tahun 71 sampai dengan 79. Di periode yang pertama masih DPR GR, DPR gotong royong, dan di periode yang kedua sudah DPR. Dan ketika mereka menempati rumah ketua DPR yang posisinya sekarang jadi rumah sekretaris daerah, di saat itu saya lahir. Sehingga ya boleh sedikit lebih saya bilang saya lahir di tengah kota begitu. Tapi kemudian Tuhan izinkan kemudian kembali ke Alaang ya tepatnya. Bisa cerita sedikit jadi, Pak Alphonse, di Alaang itu sebetulnya seperti apa sampai di sana? Saya memulai karir setelah sekolah memang tinggal di Alaang. Jadi satu desa yang jaraknya kurang lebih sekitar 27 kilo dari kota ya, kurang lebih sekitar 27 kilo dari kota, dan itu satu desa yang unik ya, satu desa yang unik. Dan kebetulan di tempat itu ya waktu itu calon istri dan kemudian jadi istri bertugas sebagai pendeta di sana. Oh, di Alaang itu ya? Bertugas sebagai pendeta di Alaang. Dan ya saya kira saya punya pengalaman yang manis, pengalaman yang sangat luar biasa dengan Alaang. Kenapa? Karena di Alaang ya seperti kami diberkati Tuhan untuk menjadi satu magnet yang banyak menarik banyak orang ya, cukup menarik banyak orang
di waktu itu di tahun antara 2005 sampai dengan 2010, 2004 sampai 2010. Betul. Banyak sekali, termasuk saya. Ya, banyak sekali orang yang ingin ke Alaang. Ya, ketika itu saya ingat betul memang ya. Kita sering bikin kegiatan di Alaang, ya. begitu. Ada Ibu Pendeta di situ, ada Pak Alfons di situ. Kemudian saya ingat di situ juga ada persawahan, air mengalir bagus, ada kolam ikan juga, begitu. Memang luar biasa Alaang. Jadi Alaang yang ikut membentuk seorang Alfons, begitu ya. Saya sadari bahwa memang saya mulai dikenal itu karena di Alaang. Oke. Karena mulai dengan kita menata alam Alaang, menata alam pekarangan gereja yang tadinya tandus, jadi asri sekali. Jadi asri, dan ya banyak orang karena senang dengan itu kemudian datang ke Alaang. Dan dengan datang ke Alaang itu, ya kami menjadi sangat dikenal. Betul. Karena semua orang, semua organisasi pemuda, ya saya boleh katakan begitu, Pak, itu selalu memilih Alaang sebagai tempat karena ada hal-hal yang unik, ya, yang sempat kita usahakan bersama di Alaang. Dan ya dari kesempatan itu maka ya puji Tuhan juga saya berkesempatan untuk mendapat pengakuan dan mungkin juga berkesempatan untuk memimpin organisasi yang hari ini ya kita anggap itu organisasi yang penting di Alor. Saya terpilih melalui Alaang gitu. Jadi di Alaang saya berkesempatan untuk menjadi ketua Gamki waktu itu, dan saat juga masih tinggal di Alaang saya berkesempatan untuk menjadi ketua pemuda Gemit, ya, untuk klasis. Berarti ketua Gamki juga terpilih di Alaang. Ya. Jadi ketua pemuda Gemit Kabupaten Alor ya. Itu juga klasis Alor Barat Laut. Alor Barat Laut juga posisi kemudian masih luar biasa. Berarti Alaang ini punya kontribusi yang begitu besar membentuk seorang Alfons Gorang. Ya. Oke. Dari Alaang kemudian Tuhan panggil menuju dunia pendidikan. Ya. Saya ingat kampus Untrip ini awal-awalnya kan kita lihat tidak ada, minta maaf, secara fasilitas juga waktu itu masih sangat terbatas. Apa kira-kira yang Pak Alfons kerjakan sampai kita lihat sekarang Untrip begitu, ya tidak bisa dibilang wah juga, tetapi buat kami di Alor kami melihat Untrip ini jauh luar biasa ketika saat-saat Pak Alfons diizinkan Tuhan berkarya di situ. Dari mana itu? Saya dalam satu kesempatan Om Denny mungkin lupa, ya. Entah kita dari mana. Om Denny pernah antar saya, ya, pernah antar saya ke kampus pakai mobil wakil ketua DPR waktu itu. Dan ketika sampai ke kampus, Om Denny tanya ke saya, Pak Rektor, Om Alfons, ini kampus atau SD Impres ini? Gitu. Lupa mungkin ya? Saya lupa. Ya, ini kampus atau SD Impres? Kayaknya SD Impres masih lebih bagus. Jadi waktu itu saya diam. Gitu. Saya pikir ya memang kita kondisi kami seperti ini. Gitu. Waktu itu sudah rektor? Belum. Ya, masih dosen? Saya masih pengajar. Masih pengajar. Ya, saya masih pengajar. Saya masih pengajar. Bapak ini ketua DPR, saya lupa lah. Anggota wakil ketua DPR. Jadi, Natal atau Dies Natalis kita acara di Gereja Shalom Sawalama. Lalu kemudian waktu itu Om Denny sudah ikut saya dan kita lepas Om Denny antar saya ke kampus waktu itu. Itu pernyataan yang menurut saya itu komfor sebetulnya, ya. Jadi itu artinya sebetulnya. Itu pernyataan yang akhirnya membakar semangat, begitu ya. Sehingga saya kemudian berpikir ya betul ya. Orang mungkin akan merasa malu kalau ada di kampus, dan kami di awal-awal banyak teman-teman juga yang saya lihat itu tidak berani mengaku kalau dia dosen di kampus Untrip, gitu. Karena orang masih melihat kampus itu seperti kayak masih melihat dengan sebelah mata. Ya. Oke. Waktu itu tahun berapa? Saya tidak ingat persis ya tahun berapa ya, masih 10 tahun lalu. Sekitar tahun 2010 atau 2011 ya, kira-kira, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ya. Itu Pak Alfons, Pak Rektor masih ingat tidak ketika itu jumlah mahasiswa berapa? 10 tahun yang lalu itu. Jumlah mahasiswa di sekitar tahun itu ya berkisaran sekitar 600-700 orang lah kira-kira. 600-700. Dosen ada berapa?
dosen rata-rata masih S1. Berapa Ya, jumlah berapa orang? rata-rata masih S1 dan kebanyakan itu dosen yang ya kalau kita mau bilang diperbantukan atau orang-orang yang memang ingin mengabdikan diri untuk kampus, dan itu kebanyakan teman-teman juga dari ASN yang ikut membantu. Setelah 10 tahun Ya. berlalu, Ya. sekarang jumlah mahasiswa berapa? Mahasiswa kami saat ini kurang lebih berjumlah 3.200-an. Luar biasa, 3.200. Dengan ya. dosen-dosen, pengajar? Dengan pengajar yang jumlahnya sekitar 76 atau 78 kira-kira, antara itu. 76 ya. Nah, sekarang ini sebetulnya Untrip ini sudah berapa tahun ya umurnya? Kemarin di tanggal 1 Agustus ya, itu kita Ya. berusia 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Bapak Ibu teman-teman pendengar On The Car Podcast, kita lihat ya, perlu waktu, proses untuk mencapai hari ini yang kita lihat. Ada proses yang luar biasa yang dilakukan teman-teman mendirikan Untrip ini. Saya ingat di situ ada Pak Ansta Kalapeta, ada Ibu Dina, ada Pak Permenaskoli yang sekarang menjabat sebagai ketua yayasan, ada almarhum Bapak Dan Bekak, ya ada Pak Abe Opoli di situ juga, dan beberapa teman Bapak yang Dunan lain. Yala. Bapak Dunan Yala. Ya, Bapak Dunan Yala begitu. Nah, kita tidak menyangka, atau ini berkat Tuhan yang luar biasa, Untrip sekarang punya posisi yang begitu bagus di Kabupaten Alor ya, sebagai ya mau dibilang satu-satunya kampus yang punya fasilitas cukup bagus sekarang. Pak Rektor, Ya. saya ingat itu dulu Pak Ansta Kalapeta pernah waktu satu saat sama-sama dengan saya, beliau sempat bilang begini, ketika kita mau makan tauge, kita cuma butuh 1-2 malam kita bisa menikmati. Kalau kita mau menikmati tomat, kita cukup tanam tomat kira-kira 3 bulan. Tetapi kalau mau menikmati sebuah kayu jati yang bagus, kita harus menunggu sampai 30-40 tahun. Begitu. Apalagi menciptakan generasi bangsa melalui dunia kampus ini. Perlu proses yang begitu panjang. Luar biasa sebetulnya, Tuhan kasih kesempatan Pak Rektor menjadi orang-orang yang punya bagian penting untuk menciptakan generasi ini. Kira-kira pertanyaannya begini Pak Rektor. Di dalam pikiran Pak Rektor, visi apa yang Pak Rektor masih pegang sampai hari ini sehingga kuat? Saya yakin di dunia kampus juga ada banyak tantangan. Begitu. Sehingga tetap bertahan untuk membawa anak-anak bangsa ini supaya Alor punya SDM yang baik. Kedepannya seperti apa ini tantangannya? Ya. Ya, menjadi mimpi bersama ya, menjadi mimpi bersama saya dan tentu semua teman-teman di kampus ya. Kami punya mimpi bersama untuk kampus ini dapat menjadi kampus di perbatasan, daerah perbatasan. Ya, Alor daerah Ya, perbatasan. daerah perbatasan yang sekiranya juga menjadi kampus yang terkemuka. Ya. Terkemuka secara kualitas juga berarti ya? Ya, menjadi terkemuka. Terkemuka ini kita mungkin tidak saja bicara soal fasilitas ya, soal kuantitas, tetapi juga terkemuka dari sisi kualitas. Kualitas, Kalau minta maaf. ya, Sejauh ini kualitas penghargaan ya, ya, penghargaan secara terhadap kualitas ya. kampus apa yang pernah didapat? Ya, memang mohon maaf, saya mungkin sedikit Rating ya, mungkin? saya mungkin sedikit juga menjelaskan. Jadi begini. 14 tahun ya, kita kampus 14 tahun. Ya, jadi hari ini memang ada banyak kampus yang sudah cukup berkembang ya. Memang terkait dengan peringkingan itu ada banyak versi ya, terkait dengan peringkingan ada banyak versi dan juga ada banyak lembaga yang membuat peringkingan. Tetapi satu yang saya kira penting untuk kita perhatikan ya, penting untuk kita perhatikan itu berhubungan dengan peringkingan di aspek penelitian. Terkait dengan peringkingan di aspek penelitian, kita sudah ada di klaster media. Sementara masih ada banyak kampus-kampus tua ya,
di NTT. Di NTT yang masih ada di klaster binaan. Kalau soal proses belajar mengajar, ya saya kira standar, ya. Apa yang diajarkan di Jakarta, apa yang diajarkan di Surabaya, apa yang diajarkan di Bandung, itu juga yang kami ajarkan dengan standar SDM yang baik. Nah, kenapa saya katakan standar SDM yang baik? Karena mayoritas kami, dosen kami, itu datang dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Saya tertarik betul tentang SDM ini. Ya. Kita tahu, saya melihat juga bahwa perkembangan secara fisik memang di Untrip cukup berkembang. Saya lihat ada bahkan punya asrama sekarang berapa lantai? 5 lantai ya. Itu 100 kamar kalau saya tidak salah. 3 lantai dan kita lagi sedang membangun laboratorium terpadu. Laboratorium terpadu. Terus kemudian ada bantuan juga sekian notebook saya dengar untuk punya menara repeater tersendiri begitu. Ya. Nah, tetapi itu kualitas yang kita lihat. Yang saya mau lebih masuk ke ini kan hal-hal yang punya kualitas tadi. Pak Rektor, sekarang ini dosen-dosen saya lihat di Untrip ini anak-anak muda semua, rata-rata sudah S2 semua. Kemudian ada beberapa yang sudah doktor. Berapa sekarang yang di Untrip yang sudah doktor itu? Jadi kami sudah punya 2 dokter dan calon dokter mungkin beberapa bulan lagi sudah menjadi kandidat dokter yang sebentar lagi sudah dokter. Kemudian banyak yang dapat juga, LPDP juga. Ada juga yang sementara sudah pergi berangkat dan kami punya target ya yang bersama dengan teman-teman di tahun 2024 ya. Di tahun 2024 itu sekiranya di Untrip sudah ada 22 orang dokter atau calon atau kandidat dokter. Paling tidak mereka sudah ada dalam proses studi. Itu di tahun 2024. Sehingga di beberapa waktu kesempatan ini kami dorong untuk semua teman-teman ikut mengikuti seleksi dan lain-lain. Bentuk dukungan dari kampus yang kita usahakan bersama yayasan adalah kita membantu memfasilitasi dukungan untuk semester 1, bahkan boleh semester 2. Sambil kita berusaha bersama mencari jaringan beasiswa untuk di semester 3 dan selanjutnya itu dibiayai oleh negara. Ya, hari ini saya kira Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sangat-sangat memberikan kesempatan yang baik, terutama kepada kita atau kepada mereka semua yang ada di daerah-daerah yang perlu untuk mendapatkan perhatian, dan itu menjadi celah yang baik untuk kita usahakan. Dan ketika teman-teman di kesempatan-kesempatan yang lalu kita dorong semua dan hari ini hampir semuanya sudah mayoritas sudah S2 dan kebanyakan itu dibiayai oleh LPDP. Nah, artinya bahwa tidak ada lagi yang bilang soal masalah uang tidak lagi menjadi masalah. Dana bukan soal, asal punya kemauan keras, mau berusaha maksimal, semua pasti punya kesempatan. Begitu. Nah, ini penting karena banyak orang muda di Alor khususnya saya lihat banyak yang merasa bahwa wah ini tidak ada dana, orang tua terbatas, sehingga banyak yang merasa masa depannya tidak cukup terbuka begitu. Tapi sebetulnya Untrip menghadirkan suasana kesempatan untuk semua bisa pergi. Saya kenal seorang El Asamau yang sempat sampai ke Amerika, kemudian ada teman lagi Pak Jafret yang kandidat doktor dari Undip, sementara sudah mau selesai, begitu. Ada beberapa teman yang lain sudah doktor bahkan, begitu. Nah, Pak Rektor, apakah ada kepuasan tersendiri di dalam kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi selama mengelola Untrip? Kira-kira ada hal-hal yang masih banyak pergumulan. Masih banyak pergumulan. Pergumulan saya tadi semua yang menjadi hambatan teknis itu saya ingin untuk bereskan. Saya ingin untuk bereskan di masa saya sehingga kita ingin mandiri saya ingin mandiri juga di aspek fasilitas. Ya. Fasilitas seperti apa? Sehingga laboratorium sementara kami bangun. Kantor pusat akan kami bangun di tahun depan dan yang pendukung lainnya kami usahakan untuk bisa segera selesai. Pasti itu semua akan mendukung kualitas tadi ya? Ya, karena kepentingan kita kualitas tanpa ditopang dengan fasilitas yang
yang baik, ya sulit juga kita paksakan. Yang Tapi puji Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan hari ini penilaian di aspek itu sudah lumayan. Nah, hal lain yang memang kita inginkan, saya inginkan untuk kita kami bisa mengejar posisi yang lebih baik, maka hari ini sudah kami bentuk 11 jurnal, ya, 11 jurnal, dan kita wajibkan untuk semua ikut berkontribusi untuk jurnal itu harus terbit tertib setiap 6 bulan. Jadi setahun masing-masing jurnal terbit 2 kali, dan itu jurnal hasil riset ya dosen dan mahasiswa, dan kami juga dorong untuk penelitian yang terbaik kita publikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi. Itu kita sedang dorong itu. Hal yang berikut memang tidak kalah penting soal tadi, ya. Aspek SDM. Ada penilaian-penilaian tertentu yang memang mensyaratkan untuk harus seperti itu, dan karena itu secara sengaja ya kita usahakan untuk teman-teman punya minat untuk S2, termasuk juga untuk penelitian tadi. Kita rangsang dengan dukungan dari institusi. Baik, gitu. Luar biasa. Ya. Pak Rektor, saya tertarik untuk mendalami persoalan pariwisata. Alor ini secara pribadi ya, saya masih meyakini bahwa masa depannya itu ada di pariwisata perikanan. Ya. Dia yang akan menjadi roda penggerak untuk bidang-bidang lainnya. Yang sudah siap itu pariwisata perikanan. Berkat Tuhan yang Tuhan kasih ke kita. Nah, tetapi sampai hari ini saya belum melihat terus terang keseriusan pemerintah maupun dunia pendidikan untuk mengelola pariwisata yang ada di Alor ini. Dunia kampus bagaimana melihat peluang-peluang atau potensi-potensi tentang pariwisata di Alor ini? Apakah sudah disiapkan orang-orangnya untuk mempersiapkan itu? Kenapa harus dipersiapkan? Kalau ini tidak dipersiapkan, maka akan ada tenaga-tenaga dari luar yang akan datang, dan orang Alor, pemuda Alor hanya akan jadi penonton. Itu yang kita khawatirkan. Apakah kampus sudah berpikir tentang hal itu? Baik, memang kalau bicara tentang pariwisata ini saya kira ada sekitar 4-5 hal yang memang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, kita sudah punya punya daya tarik ya, yang atraktif itu jelas. Itu Tuhan sudah anugerahkan kepada kita di Alor. Dan ya saya kira kita punya sejumlah kelebihan ya, daya tarik baik alam, budaya, religi, ada juga yang buatan, dan itu saya kira sudah sangat sudah menjadi berkat kita. Lalu yang kedua soal aksesibilitas. Kampus tidak, maksud saya, apakah kampus sudah menyiapkan? Ya, sebentar. Jadi aksesibilitas saya kira sudah lumayan baik. Fasilitas kita perlu dorong. Soal bagaimana kita mempersiapkan masyarakat itu, lalu branding image ya, branding destinasi ya, itu saya kira menjadi. Nah, tugas kampus bukan saja soal menyiapkan SDM, tapi kita ikut mengedukasi masyarakat, sehingga ya di masa pandemi ini ya kita kirimkan mahasiswa ke semua tempat untuk semacam pemasyarakatan pariwisata ya, sehingga kita hari ini dengan tema bersama Untrip kita bangun pariwisata. Kita ingin untuk masa-masa waktu ini kita ingatkan kepada masyarakat bahwa ya kita punya potensi yang baik, kita punya potensi yang luar biasa. Nah, itu yang kita ingat. Dan hal yang kedua, kita sedang mempersiapkan untuk pembukaan program studi bisnis pariwisata. Nah, ini kita yang maksud saya ada di situ. Dan saat ini ya, dua teman kami yang studi satu ke California dan satunya satu ke mana ya, saya lupa ya. Tapi di Amerika juga ya. Itu tentang pariwisata. Itu mengambil jurusan untuk pariwisata. Luar biasa. Pariwisata. Jadi belajarnya ke Amerika ya. Memang kita akan juga kirim untuk belajarnya di Bali ya. Tetapi hari ini dua sudah sementara belajar di Amerika. Syarat untuk pembukaannya itu minimal 3 magister pariwisata. Baik. Tinggal menambah satu lagi, program studi itu sudah kami buka, dan ya kiranya Tuhan tolong ya, tahun ini atau di tahun depan usulan pembukaannya sudah kami sampaikan kepada kementerian. Baik, luar biasa. Ya, jadi memang ya puji Tuhan kampus sudah melihat peluang-peluang ini dan menyiapkan diri. Yang terakhir, Pak Rektor, sebelum kita
mengakhiri podcast kali ini. Pak Rektor ini kan sudah 2 periode ya. Setelah ini Pak Rektor mau kemana? Ada banyak orang yang tertarik ke politik, atau Pak Rektor masih berpikir tetap mau di dunia pendidikan untuk mencetak anak-anak bangsa ini berlanjut, atau 2 periode cukup supaya memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain juga urus ini kampus? Baik, jadi yang pasti statuta kita memberi ruang untuk kita boleh 2 periode dan tidak harus dipilih lagi. Ya. Sehingga praktis memang di tahun Mei 2025 saya akan mengakhiri masa periode yang kedua itu ya. Untuk periode yang kedua. Yang pasti sebagai seorang dosen, pendidik, sebagai seorang pendidik, jabatan akademik, ya termasuk juga jenjang pendidikan itu menjadi sesuatu yang memang perlu diperhatikan. Dan saya tentu akan berusaha juga untuk mencapai jenjang pendidikan tertinggi. Ya, saya akan juga mencapai jenjang pendidikan tertinggi, dan kalau Tuhan tolong termasuk jabatan akademik juga jabatan akademik tertinggi. Itu tentu akan kita usahakan, akan saya usahakan. Soal apakah ke politik atau tidak, saya kira itu ya saya belum tahu ya. Saya belum tahu. Tetapi memang itu jadi rahasia Tuhan. Saya belum tahu, itu jadi rahasia karena waktunya nanti itu mungkin bersamaan dengan akhir masa jabatan saya. Jadi saya belum tahu. Kalau memang ada yang berpandangan bahwa kita bisa, orang berpandangan bahwa kita bisa, lalu kemudian memberi kesempatan, mengajak dan lain-lain, ya kita mungkin bisa. Kenapa tidak begitu? Saya tidak punya uang, sehingga saya tidak berani menyatakan bahwa saya mau maju nomor 1 misalnya. Saya tidak punya uang. Tapi kalau ada orang yang ajak untuk mengajak untuk kita ikut dalam kesempatan ini, ya saya tidak punya beban, saya tidak punya beban karena di akhir masa. Lalu kalaupun misalnya tidak juga, saya pasti sekolah. Gitu. Baik, itu mimpi seorang Alphonse. Bapak Ibu, para pendengar On The Car Podcast yang saya banggakan begitu. Satu pribadi begitu yang berangkat dari seorang pemuda Alor yang biasa-biasa saja, meniti karirnya dan kemudian menjadi rektor Untrip di Alor yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tenaga-tenaga muda, sumber daya manusia di Kabupaten Alor untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Tuhan belum selesai dengan kehidupan seorang Alphonse. Perjalanan masih panjang. Kita tidak tahu. Jadi begitu Pak Alphonse ya. 42 tahun sekarang. Sekarang 42 tahun, masih relatif sangat muda. Masa depan terbuka luas, dan saya kira Alor butuh orang-orang dengan karakter sederhana yang mampu bekerja, bukan saja cuman omong. Istilahnya kita biasa bilang walk the talk, begitu. Melakukan apa yang kita bicarakan, tidak hanya omong kosong saja, kira-kira begitu. Yang pesan saya ingin menyampaikan begini. Ya, saya ketika berkesempatan untuk mendapat banyak kepercayaan itu tinggal di desa, di Alang. Ya. Yang saya mau sampaikan di sini, apalagi dengan dunia digital yang terbuka ini, jangan berpikir bahwa karena kita tinggal di Alor, kita tinggal di perbatasan, lalu kemudian ya kita begini saja, begitu. Kita punya kesempatan untuk menjadi besar. Alor mendunia. Alor bisa dikenal dunia dengan kondisi yang ada sekarang. Baik, saya suka semangat ini. Ya, sampai bertemu pada podcast yang berikut. Ingat, dukung kami supaya podcast ini bisa berkembang. Subscribe, komen, dan silakan share kemana-mana. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Alor